Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah pagi di kampung yang tampak tenang, seorang nenek tua bernama Sri tiba-tiba dituduh mencuri uang oleh seorang wanita bernama Tika yang bekerja sama dengan seorang oknum yang licik, membuat kerumunan warga langsung mengelilinginya dengan penuh curiga. Meski nenek Sri berulang kali membela diri dengan suara gemetar dan air mata, tuduhan terus dipaksakan hingga akhirnya ia dibawa oleh polisi. Keesokan harinya di ruang sidang, kesaksian Tika yang meyakinkan membuat hakim menjatuhkan hukuman berat kepada nenek Sri, membuatnya jatuh dalam keputusasaan. Namun, di tengah momen paling gelap itu, pintu pengadilan tiba-tiba terbuka dan seorang jenderal Kopassus masuk dengan amarah besar, mengungkapkan bukti yang membalikan semua keadaan dan mengejutkan seluruh ruangan. Pagi itu, suasana kampung masih sejuk dan tenang. Embun tipis masih menempel di dedaunan yang diterpa cahaya matahari pagi. Suara ayam berkokok bersahutan dari berbagai arah, berpadu dengan suara sapu lidi yang menggesek tanah halaman rumah warga. Beberapa ibu terlihat mulai membuka warung kecil mereka, menata dagangan dengan rapi sambil sesekali berbincang ringan dengan tetangga. Anak-anak bersiap berangkat sekolah, sementara para bapak mulai keluar rumah untuk bekerja. Semua terlihat berjalan normal tanpa ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pagi itu. Di sudut jalan kecil yang sedikit sepi, seorang nenek tua bernama Sri berjalan perlahan sambil membawa tas kain lusuh di tangannya. Langkahnya terlihat pelan dan hati-hati, seolah setiap pijakan membutuhkan tenaga lebih. Wajahnya tampak lelah, dengan garis-garis usia yang jelas terlihat, namun sorot matanya tetap menunjukkan keteguhan. Sesekali ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan perjalanan sambil sesekali menyapa warga yang ia kenal. Kehadirannya sudah biasa di kampung itu, dikenal sebagai sosok sederhana yang tidak pernah membuat masalah. Tak jauh dari sana, seorang wanita bernama Tika berdiri di depan warung kecil miliknya dengan wajah yang terlihat tegang dan penuh pikiran. Tangannya sesekali merapikan barang dagangan, namun pandangannya tidak fokus. Ia terlihat berbicara pelan dengan seorang pria yang dikenal warga sebagai oknum yang sering membuat keributan. Percakapan mereka tampak serius dan penuh tekanan. Sesekali Tika mengangguk pelan, seolah menyetujui sesuatu. Pria itu hanya tersenyum tipis dengan tatapan yang sulit ditebak, seakan ada rencana yang sedang disusun di antara mereka. Beberapa saat kemudian, ketika nenek Sri berjalan melewati warung tersebut dengan langkah perlahan, suasana yang tadinya tenang tiba-tiba berubah. Tika yang sebelumnya terlihat gelisah, mendadak berteriak keras dengan suara yang penuh kepanikan. Suaranya memecah ketenangan pagi yang damai, membuat warga yang sedang beraktivitas langsung berhenti dan menoleh ke arah warung. Beberapa orang bahkan keluar dari rumah mereka, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Dalam hitungan detik, perhatian warga langsung tertuju pada Tika dan nenek Sri yang berdiri tidak jauh darinya. "Tolong, uang saya dicuri!" teriak Tika dengan suara lantang sambil menunjuk langsung ke arah nenek Sri. Wajahnya memerah, napasnya terlihat tidak teratur, dan ekspresinya penuh emosi, seolah benar-benar kehilangan sesuatu yang sangat penting. Tangannya terus menunjuk tanpa ragu, mempertegas tuduhan yang ia lontarkan. Nenek Sri yang tiba-tiba dituduh hanya bisa terdiam sejenak, terlihat kaget dan kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Warga yang mulai berkumpul langsung berbisik-bisik, suasana berubah tegang, dan mata-mata penuh curiga mulai mengarah kepada nenek Sri. Warga mulai berdatangan dari berbagai arah, meninggalkan aktivitas mereka untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dalam waktu singkat, kerumunan terbentuk mengelilingi nenek Sri yang berdiri di tengah dengan tubuh sedikit gemetar. Beberapa orang saling berbisik, mencoba menebak kejadian yang sebenarnya, sementara yang lain hanya menatap dengan ekspresi penuh curiga. Tekanan dari pandangan warga terasa begitu kuat, membuat suasana semakin mencekam. Nenek Sri terlihat kebingungan, matanya bergerak ke sana kemari, seolah mencari seseorang yang mau mempercayainya di tengah situasi yang tiba-tiba berubah
menjadi tuduhan serius ini. Dengan suara gemetar dan napas yang tidak teratur, Nenek Sri mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menggeleng pelan sambil mengangkat tangannya, berusaha menenangkan situasi yang semakin memanas. "Saya tidak mencuri, saya tidak mengambil apapun," ucapnya lirih, hampir tenggelam oleh suara bisik-bisik warga. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya saat ia bersumpah bahwa dirinya tidak pernah menyentuh uang milik siapapun. Suaranya penuh kejujuran, namun di tengah tekanan dan keraguan warga, pembelaannya terasa lemah dan nyaris tidak didengar. Namun Tika tidak memberikan ruang sedikit pun bagi Nenek Sri untuk membela diri. Dengan nada yang semakin keras, ia terus mengulang tuduhannya. Bahkan menambahkan detail cerita yang terdengar begitu meyakinkan bagi warga yang mendengarnya. Ia menggambarkan seolah-olah melihat langsung kejadian tersebut, membuat situasi semakin memihak padanya. Pria oknum yang sejak tadi berdiri di dekatnya hanya memperhatikan dengan wajah datar, sesekali mengangguk pelan, seakan membenarkan semua yang dikatakan Tika. Sikap diamnya justru memperkuat suasana, membuat warga semakin percaya bahwa tuduhan itu benar adanya. Tanpa memberi kesempatan lebih jauh untuk klarifikasi, Tika dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menghubungi polisi. Gerakannya tegas dan penuh keyakinan, seolah tidak ada keraguan sedikit pun dalam tuduhannya. "Saya sudah lapor polisi, biar semuanya jelas," ucapnya dengan nada tinggi. Mendengar itu, suasana langsung berubah semakin serius. Warga yang tadinya hanya ragu, kini mulai menganggap bahwa masalah ini benar-benar besar. Beberapa dari mereka mulai menjauh sedikit, seolah tidak ingin terlibat, sementara yang lain semakin yakin bahwa Nenek Sri memang bersalah karena kasus ini sampai harus melibatkan aparat. Tak lama kemudian, suara kendaraan polisi terdengar mendekat, memecah ketegangan yang sudah menggantung di udara. 2 orang polisi turun dengan langkah tegas, langsung menuju ke arah kerumunan warga. Tanpa banyak bertanya, mereka mendengarkan penjelasan singkat dari Tika, lalu menoleh ke arah Nenek Sri dengan tatapan serius. Nenek Sri yang sudah lemah hanya bisa pasrah saat tangannya digenggam dan dirinya diminta ikut ke kantor polisi. Air matanya jatuh tanpa henti, wajahnya penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Sementara itu, warga hanya berdiri diam menyaksikan kejadian tersebut. Tidak ada yang berani membela atau sekadar menyuarakan keraguan, seolah kebenaran telah ditentukan tanpa benar-benar dicari. Keesokan harinya, suasana pengadilan terasa jauh berbeda dari hiruk-pikuk kampung yang biasa Nenek Sri jalani. Ruangan itu dingin, sunyi, dan dipenuhi tatapan serius dari orang-orang yang hadir. Nenek Sri duduk di kursi terdakwa dengan tubuh yang tampak semakin lemah. Bahunya sedikit membungkuk menahan beban yang terasa begitu berat. Matanya sembab, jelas menunjukkan bahwa ia menangis semalaman tanpa henti. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya, seolah mencari kekuatan di tengah rasa takut dan ketidakpastian yang menghantuinya. Di depan hakim, Tika berdiri dengan sikap yang terlihat percaya diri. Dengan suara yang tegas dan teratur, ia mulai memberikan kesaksian tentang kejadian yang dituduhkannya. Ia menjelaskan kronologi dengan detail yang seolah-olah sangat jelas, menggambarkan setiap momen dengan cara yang membuatnya terdengar meyakinkan. Tatapannya sesekali mengarah ke hakim, lalu ke arah Nenek Sri, tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan. Cara bicaranya membuat sebagian orang yang hadir mengangguk pelan, seakan mempercayai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Setiap kalimat yang diucapkan Tika terasa seperti menekan Nenek Sri lebih dalam. Tuduhan demi tuduhan yang disampaikan dengan rapi membuat posisi sang nenek semakin terpojok tanpa ruang untuk bernapas. Ruangan sidang yang tadinya hanya terasa dingin, kini berubah menjadi menyesakan, seolah udara di dalamnya semakin berat. Nenek Sri hanya bisa menunduk. Air matanya kembali mengalir perlahan, sementara bisikan-bisikan kecil dari pengunjung sidang menambah tekanan yang sudah begitu besar.
Harapan terasa semakin menjauh, seakan semua sudah mengarah pada satu kesimpulan yang tidak berpihak padanya. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang ia kumpulkan, Nenek Sri akhirnya mencoba membela dirinya sekali lagi. Suaranya lirih dan bergetar, hampir tidak terdengar di tengah keheningan ruang sidang. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, memandang ke arah hakim dengan penuh harap. "Saya tidak bersalah. Saya tidak mengambil apapun," ucapnya dengan suara yang penuh keputusasaan. Ia memohon keadilan, berharap ada yang mau mendengar kebenaran dari dirinya. Namun, kondisi dan tekanan yang ia alami membuat pembelaannya terasa lemah di mata banyak orang. Hakim terlihat terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan keraguan yang sulit ditebak. Ia memandang berkas di hadapannya, lalu mengangkat kepala dengan ekspresi serius. Suasana ruang sidang menjadi sangat hening. Semua orang menunggu keputusan yang akan menentukan nasib Nenek Sri. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, palu akhirnya diketuk. Dengan suara tegas, hakim menyatakan bahwa Nenek Sri dinyatakan bersalah atas tuduhan yang diajukan. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta denda 5 juta rupiah. Keputusan itu menggema di ruangan, menghancurkan harapan yang tersisa, dan meninggalkan kesedihan mendalam yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tangisan Nenek Sri pecah seketika begitu palu hakim diketuk dengan keras. Suara itu seperti menghancurkan harapan terakhir yang ia genggam sejak awal persidangan. Tubuhnya bergetar hebat, bahunya naik turun menahan sesak di dada yang tak tertahankan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan yang renta. Air mata mengalir tanpa henti membasahi pipinya. Bagi Nenek Sri, keputusan itu terasa seperti akhir dari segalanya. Harga diri, kebebasan, dan sisa hidupnya seakan direnggut dalam sekejap tanpa keadilan yang ia harapkan. Di tengah suasana pilu itu, tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka dengan keras, suara dentumannya menggema memenuhi ruangan dan membuat semua orang terkejut. Kepala-kepala langsung menoleh serentak ke arah pintu. Seorang Jenderal Kopassus masuk dengan langkah tegas dan penuh wibawa. Sepatu militernya menghentak lantai dengan suara berat yang menambah ketegangan. Wajahnya terlihat sangat marah, rahangnya mengeras dan tatapannya tajam menyapu seluruh ruangan seolah mencari seseorang. Aura kehadirannya langsung mengubah suasana, membuat siapapun yang melihatnya merasa gentar tanpa perlu sepatah kata pun. Tanpa banyak bicara atau memberi penjelasan, jenderal itu langsung melangkah cepat menuju oknum polisi yang sejak tadi berdiri di dekat meja sidang. Dalam hitungan detik, tangannya terangkat dan menghantam wajah oknum tersebut dengan pukulan keras hingga tubuhnya tersungkur ke lantai. Suara benturan itu membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bergerak atau bahkan bersuara. Ketegangan meningkat tajam. Beberapa orang terlihat mundur perlahan karena takut terlibat. Oknum polisi itu tampak tidak berdaya. Sementara jenderal tersebut berdiri tegak dengan napas berat, masih diliputi amarah yang belum mereda. Tidak berhenti sampai di situ, jenderal itu kembali melayangkan pukulan dengan kekuatan penuh ke arah oknum polisi, membuatnya tersungkur dan terdiam sesaat. Amarahnya belum mereda, napasnya berat, namun tindakannya mencerminkan ledakan emosi atas ketidakadilan yang terjadi di hadapannya. Suasana ruang sidang semakin tegang. Tidak ada satupun yang berani bergerak atau bersuara. Setelah itu, ia merogoh tas yang dibawanya dan mengeluarkan bukti berupa foto-foto serta tangkapan percakapan yang sudah dicetak. Dengan langkah tegas, ia maju ke depan dan meletakkan semua bukti itu di hadapan hakim. Suaranya lantang dan penuh tekanan saat menjelaskan bahwa percakapan dan bukti visual tersebut menunjukkan adanya rekayasa yang sudah direncanakan sejak awal untuk menjebak Nenek Sri. Ruangan sidang seketika hening, semua orang terpaku melihat bukti yang disajikan. Melihat bukti-bukti yang ditunjukkan, suasana ruang sidang berubah drastis. Wajah oknum polisi yang tadi dipukul kini tampak pucat dan panik, begitu juga dengan Tika yang tidak lagi bisa menyembunyikan kegelisahannya. Tatapan mereka mulai goyah
napas terasa berat, dan tidak ada lagi keberanian untuk mempertahankan kebohongan. Perlahan, rasa malu dan tekanan membuat mereka tidak bisa mengelak. Di hadapan semua orang, akhirnya mereka mengakui perbuatan mereka, bahwa tuduhan terhadap Nenek Sri memang dibuat-buat. Pengakuan itu membuat ruangan menjadi sunyi, menyisakan rasa bersalah yang mendalam dan penyesalan yang tidak bisa lagi disembunyikan.